kalau anak WB gitu dan aliansi teman-temannya tuh masih tahu lah cara ributnya ngadepin orang kayak gimana, nggak usah buru-buru atau gimana. Dia ngikutin, dia maju, anak-anak masih santai, masih jalan aja biasa. Ntar kalau udah deket, nah nanti pasti tuh kurang lebih jarak sampai di 2 meter dah, baru anak-anak yang punya bawa senjata sendiri sendiri udah perkeluarin. Nah situ bentrok tuh rame, bentrok ke situ, bentrok lama, akhirnya dia mundur, akhirnya mereka jebol. Nah pas mereka jebol, anak mau nerusin gimana caranya gue bisa lewat dari dia nih biar silop nggak ke gua. Nah anak kompak, karena nggak ada yang bisa kan, udah anak diuber terus sampai dia masuk kampung-kampungannya. Udah hancur-hancuran deh tuh mereka saat itu. Nah itu kan ada adik-adikan yang komunikasi kan sama anak itu. Bang kacau lu kata dia. Ini anak gua kena nih. Video ini dibuat untuk mengingat masa lalu dan sebuah kenangan maupun kejadian yang diceritakan, di mana kejadian ini tidak layak untuk dilakukan, apalagi untuk dibanggakan, namun sangat menarik untuk diceritakan. Berbijaklah dalam menanggapinya. Semoga video ini menjadi acuan supaya tidak terjadi lagi kejadian yang serupa, baik di masa kini dan masa yang akan datang. Stop budaya tawuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi nih di channel Kisah Kelam. Kisah yang menceritakan masa lalu dan kenangan, hanya untuk diingat bukan dulu. Kali ini gue udah kedatangan bintang tamu spesial banget nih hari ini. Gue datengin ibaratnya legenda dah di masanya bang ya. Sekarang juga masih ibaratnya ya namanya nggak bisa diragukan lah. Masih sering-sering disebut-sebut nih. Nah, kali ini gue masuk ke segmen CST, cerita seputar tongkrongan. Oke, sebelum lanjut ke cerita-cerita dari narasumber gue, jangan lupa lu like, lu komen, dan lu subscribe. Ya langsung aja nih, lu bang perkenalkan diri dulu. Ya nama gue Ed. Nah, gue ngundangin di sini nih Bang Ed nih. Kalau lu mau tahu lebih jauh cerita-ceritanya, jangan lupa lu tonton terus juga videonya. Sambil lu tonton, lu like, lu komen, dan lu subscribe. Kerja apa nih bang? Sibukan bang? Ya kayak jadi perusahaan swasta sih. Selama pandemi apa nih bang yang dihadapin bang? Selama corona nih. Ya namanya kita kerja di lapangan ya jalanin aja deh. Tapi tetap karena covid aman ya, masker aman. Terus aman. Nah kan tongkrongan nih bang. Gimana? Tongkrongan bang Ed nih. Iya. Warbus bayaran lah ya, warbus ya. Nah, bisa dibilang begitu. Nah, langsung aja bang ya. Nah, kalau nama warbus sendiri kan ibaratnya gede dah di masanya, sampai sekarang juga kan ibaratnya booming banget dah nama warbus itu. Nah, kalau warbus sendiri itu lahir atau berdirinya itu tahun berapa sih bang? Kalau bilang berdirinya sih itu setelah gue lulus, kan anak-anak emang sering nongkrong di Bayoran, alumni dari Kampung Jawa, veteran, dan yang ada fanatik sama Jawa. Akhirnya disitu bentuk dah, oh kita kalau malam kita bikin tongkrongan aja sini nih, warbus ya. Nah dari situ mulai dah kita sering nongkrong, sering rame. Sampai saat ini pun juga masih ada sebenarnya. Tetap lah silaturahmi masih jalan ya? Jalan, karena pasti semuanya udah pada keluarga. Termasuk abang sendiri nih? Iya. Alhamdulillah bang ya? Alhamdulillah. Nah berkeluarga sendiri
jadi ibaratnya jadi pembeda atau buat berubah banget nggak sih bang? Ya kalau untuk berubah sih pasti berubah. Siapa sih yang mau berubah jadi lebih baik? Apalagi karena udah punya tanggung jawab sendiri kan. Nah, Nah kalau Warbus sendiri berdiri tahun berapa tuh bang? kalau dibilang berdiri ya 2009 2008 lah. 2008 2009 ya. Iya. Nah yang berdiri yang mencetus dia tuh bisa nama Warbus Bang Ed sendiri. Ya itu Apa dari kreatif. dari anak-anak tuh? Awalnya sih ngobrol kreatif dari anak-anak juga, masukan kan. Kenapa nggak bikin Warbus aja nih ya kan? Ya udah nggak apa-apa. Nah kalau singkatan panjangan dari Warbus sendiri ada nggak tuh bang? Ada juga kan, anak-anak kan kadang disimpulinnya waktu habis ribut bayaran untuk santai. Nah emang anak-anak emang di masanya kan emang suka pada ribut. Masih ada remajanya keluar semua deh emosi-emosinya. Nah lanjut next nih. Pertama kali nih Bang Ed nih bisa kenal kenakalan remaja, ibaratnya berantem lah, itu sejak kapan tuh bang? Ya ke SMP sih sebenarnya kalau masalah untuk berantem iya. SMP di mana bang sebelumnya? SMP gue di SMP 16 di Palmerah. Oh 16 Palmerah. Nah kalau SMP sendiri dulu berantem ibaratnya masih tahan kosong tuh bang, berarti bang? Apa? Kalau SMP dulu sih pernah ada tawuran-tawuran juga, tapi kan karena emang dulu badan gue kecil ya. Kadang lu kalau masih kecil nggak usah ikut-ikutan gitu, ntar kenapa-napa. Enggak apa-apa, gue mau ikutan kan. Akhirnya dulu ke mana ya, SMP 26 KJ apa tuh, ke Banjaruk itu. Nah lanjut nih bang, kan berdirinya Bayoran sendiri 2008-2009 nih. Nah pertama kali nih Warbus nih ibaratnya jalan itu berantem bareng-bareng itu di daerah mana tuh? Dulu sih pertama kalinya itu di daerah depan bumi. Depan bumi. Itu pun anak nggak bawa apa-apaan sih, emang iseng aja jalan-jalan malam. Ngompreng-ngompreng gitu. Iya. Ngebak lah ya, ngebak ya. Itu ngebak sampai Ragunan kalau nggak salah, sampai Ragunan. Sampai Ragunan. Iya, itu berlima. Abis itu ya udah balik lagi kan lewat Taman Barito. Lewat Taman Barito pas di bumi nggak taunya ada yang nyambut. Nah itu pun rame banget. Nah situ kan emang kita nggak ada BR, seadanya dah. Nah itu kita bilang sama Konde, ada dia, Bolot dan yang lainnya. Jangan ada yang kabur ya. Kasihan tuh kalau yang kabur ada yang kena. Ya akhirnya itu anak-anak emang nggak ada yang kabur, orang dia rame banget udah. Mau dibagi kayak gimana juga nggak kabur dia. Di situ sampai musuhnya pun juga geli sendiri. Habis itu musuhnya mundur sendiri ya kan. Dia mundur, anak-anak mau ngejar juga mati, rame banget ya udah, anak-anak cabut juga. Itu pas lagi ribut itu kan anak-anak Bang Ed ini nih ibaratnya tangan kosong semua nih. Iya. Itu lawan senjata semua tuh. Iya, dia ada yang bawa bambu, ada yang bawa BR macam-macam. Tapi anak-anak ada yang kena ceplak-ceplakan gear lah gitulah, ada. Tapi anak-anak udah kompak, yang ada yang lari, udah nggak ada yang lari. Akhirnya dia sendiri tuh yang kalah. Iya, kali dia sendiri. Mungkin karena begah juga kali bang ya. Wah ini walaupun tahan kosong juga ibaratnya alat juga lah. Saat itu gua kalau nggak salah gua nemu bolang kecil apa yang segini tuh, bolang ukuran 30 cm ya. Nah itu bawa itu aja sih. Abis itu ini gua gunanya bagaimana ya kan, kalau ditosin aja kena bahan biar dia pasti pecah. Ya udah, gua deketin aja sampai deket mukanya, baru gua lemparin ke mukanya. Nah kalau di masa Bang Ed sendiri nih, tongkrongan sendiri dulu ngarumin nama Bayoran sendiri, pakai nggak sih bang? Perlu coret-coretan gitu? Kayak kita nyoret tembok. Sebenarnya sih dulu emang nggak ada coret-coretan kayak gitu sih, emang kita real banget tuh dulu anak halus itu bisa dihitung pakai tangan lah, paling banyak 15 orang kalau kita jalan. Itu kalau 15 orang itu asli Bayoran sendiri iya, apa? Asli Bayoran sendiri. Yang itu nanti emang itu dari alumni atau dari
veteran Jawa juga. Nah kan itu kalau gue dengar nama-nama Warbus tuh ibaratnya ya banyak lah legendanya, ibaratnya Iya. banyak lah, ada namanya juga kan, mau siapapun itu ibaratnya punya cerita masing-masing gitu. Benar. Nah karena nggak kalau gue lihat, gue dengar juga karena bayaran itu nongkrongnya sama siapa aja gitu. Iya, kita emang welcome aja sama yang lain. Tapi banyak juga bang anak luar. Anak keluarnya lumayan banyak. Kalau kita contoh misalnya anak lagi pada mau jalan, tiba-tiba kan ada teman, ah bang ikut ya, ya udah ikut aja. Tuh. Jadi siapa aja lah ngerangkul ya bang. Iya. Nah kalau Warbus sendiri ulang tahun tanggal berapa sih bang? Itu dia tuh. Iya. Kenapa tuh? Apa nggak ada tanggal ya? Aku bingung. Kalau dulu anak-anak bilang itu kalau nggak salah sih, kalau bolot sering nginfoin ulang tahun dia ulang tahun, dia mulu nginfoin itu 1 Juli. 1 Juli itu diinfoin apa emang ada pokoknya setiap jalan pakai ulang tahun gitu. Iya. Emang suka rokes gitu dah. Rokes bercanda lah ya. Iya. Pernah itu juga pas dibilang ulang tahun akhirnya anak ngumpul dah tuh, ya kan? Yaudah jalan. Nah di rumah sakit Permata Teja itu ada yang nyambut, sama anak wakaf tuh yang nyambut. Iya dia nyambut, dia yang lari sendiri. Kenapa tuh bang larinya? Dia nggak kuat kali dia. Kan sempat berantem juga tadi. Berantem dia jebol. Nah berarti ulang tahun 1 Juli tuh. Iya. Apa pokoknya setiap jalan udah dibilangnya ulang tahun aja. Apalagi bolot, aduh. Nah kalau nama Bang Ed sendiri aslinya siapa sih bang? Namanya dibilang ya kita namanya Edi. Iya. Tapi sering dipanggil Iya. Itu karena mungkin karena lebih simpel aja apa emang dari kecil dipanggil tuh bang? Dari kecil sih sebenarnya. Nah kalau Warbus sendiri ada nggak sih bang ibaratnya tongkrongan ibaratnya kayak aliansi gitu, kayak tongkrongan saudara gitu ibaratnya Banyak jalan sih. bareng? Banyak banget. Kalau misalnya untuk jalan bareng tuh ada anak Ansar, ada anak Bahagia, ada anak Lapedos, ada masih banyak lagi sih yang nggak bisa gue sebutin salah satu juga. Tapi pernah bang jalan bareng-bareng tuh? Pernah. Emang kita saling bantu aja kalau di daerah sana. Nih besok hari ini akhirnya kita kesana atau kita lagi butuh dia yang mari. Ada nggak bang cerita pas lagi jalan bareng tuh sama ibaratnya sama saudara-saudara tongkrongan lain ketemu sama lawan gitu berantem? Udah sering banget itu mah. Boleh sedikit bang diceritain? Boleh. Ini cerita tuh di Radio Dalam ya. Di perempatan percetakan. Emang kita tuh emang sering berantem anak Warbusnya itu sama anak Radio Dalam. Situ emang dia sampai dia dibilang apa ya, nggak percaya kalau dia tuh kalah mulu. Akhirnya itu dia di bulan apa ya itu, dia ada komunikasi sama teman, dia bilang nih hari ini Radio Dalam bersatu nih tadi kan, kalau lu sampai menang anak Warbus menang nih, dia apa nih di arah sini dah gue males lagi ngadain anak Warbus, gue akuin dah anak Warbus kayak gimana. Nah kan mana anak dulu masih pada remaja kan, masih emosinya tinggi, yaudah jadiin. Nah yaudah akhirnya dijadiin. Nah kita dapat kabar lagi ada teman anak Gasak namanya, anak Gasak tuh dia ngabarin ini anak Pandan ulang tahun juga nyatu nih sini, jadinya tuh di situ emang rame banget. Jadi udah mana aja gabung lah bang ya? Iya itu jadi dia Pandan ulang tahun ditambah lagi Radio Dalam bersatu, udah nggak tahu lu ngebayangin dah ya itu berapa ratus orang orang-orangnya ya. Nah itu kita janjian di perempatan ada di percetakan yang sekarang sampingnya Bear Garden tuh. Situ kita inisiatif sih, gue dari arah Barito sama anak-anak udah pada parkir nih di daerah-daerah kompleks itu yang aman, motor taruh situ semuanya. Kita jalan kaki sampai percetakan,
nggak lama ada polisi, mobil polisi itu dua udah siap-siap nih. Itu ngikutin dari belakang apa? Kayaknya sih ngikutin. Nah itu dua mobil patroli itu di belakang kita. Nah pas kita nyampe percetakan, depan kita musuh nongol dah tuh. Itu gimana tuh bang, pas-pasan tuh? Enggak, pas dia nongol kita ngeliat dia satu, akhirnya itu emang penuh banget ya, penuh banget. Akhirnya kita bilang anak-anak kita harus menang nih, nggak bisa. Lihat belakang noh, wah belakang silap ya kan. Mau nggak mau ya bang? Nggak mau. Nah di situ rame juga, ada LA, ada 37, ada Andai 609. Nah di situ kita belajar, ayo kita kompakin, kita harus menang nih walaupun musuh kita sebanyak itu. Nah dari musuh ngebuka duluan tuh saat itu pakai beling dah, botol beling, lemparin ke anak-anak masih santai. Anak-anak mah kalau anak WB gitu dan aliansi teman-temannya tuh masih tahu lah cara ributnya ngadepin orang kayak gimana, nggak usah buru-buru atau gimana. Dia nimpukin, dia maju, anak-anak masih santai, masih jalan aja biasa. Ntar kalau udah deket, nah nanti pasti itu kurang lebih jarak sampai di 2 meter dah, baru anak-anak yang punya bawa senjata sendiri biar sendiri udah dikeluarin. Nah situ bentrok tuh rame, bentrok ke situ, bentrok lama. Akhirnya dia mundur, akhirnya mereka jebol. Nah pas mereka jebol, anak mau nerusin gimana caranya gue bisa lewat dari dia nih biar silop nggak ke gua. Nah anak kompak, karena nggak ada yang bisa kan, udah anak diuber terus sampai dia masuk kampung-kampungannya. Udah hancur-hancuran deh tuh mereka saat itu. Nah itu kan ada adik-adian yang komunikasi kan sama anak itu. Bang kacau lu kata dia, ini anak-anak gua kena nih. Nah kan itu kan Bang Ed ibaratnya sama anak-anak WB ngejar terus nih misalnya. Nah itu terusan kesini baliknya gimana tuh bang? Kan motor ditinggalin di komplek tuh. Itu kita tinggal biar aja, yang penting kita bisa lolos dulu, kita bisa menang, kita semua bisa aman ya kan. Setelah itu baru kita pikirin gimana kita ngambil motor. Nah tapi situ apa yang kita pikirin itu berbeda, namanya di lapangan berbeda kejadiannya. Saat itu polisi pun akhirnya bunyi sirene kan, warga keluar semuanya. Wah itu dari pihak dia, dari pihak kita udah hancur-hancuran, mental-mentalan dan ini bisa-bisaan. Nah kita tetap komunikasi, aman nggak aman. Nah di situ alhamdulillah dari anak WB-nya dan yang lain-lainnya pun nggak ada yang kena ya, maksudnya nggak ada yang kena polisi atau yang kena biar itu nggak ada. Nah akhirnya kita kumpul lagi tuh di WB. Motor juga tapi aman semua tuh bang? Motor diambil satu-satu aja gitu, 2 orang ambil satu motor, 2 orang ambil satu motor. Jadi nggak bisa kita rame-rame karena kondisi di saat itu dari dalam di Barita itu udah polisi semuanya. Sama warga keluar juga semua ya. Tapi alhamdulillah motor kambil semua. Kambil semuanya. Emang kita sering banget itu ribut sama itu tongkrongan tuh, emang dia penasaran banget dia. Itu sering ribut sama dia, ibaratnya kalau zaman sekarang bilangnya rival apa musuh bebuyutan tuh bang gitu. Apa WB ada sendiri musuh rivalnya sendiri? Kalau buat rivalnya sih nggak ada sih, tapi emang kita kebetulan kalau di radar emang tuh orang aja yang berani sampai dia tuh ributnya beda sama yang lain. Emang ributnya sampai dekat banget, maksudnya nggak jauh-jauh lempar-lempar batu, enggak, emang dia benar-benar deket banget. Karena yang gue tahu di radar itu anak STM juga semuanya, itu apa yang pada ikut-ikut ribut kayak gitu. Jadinya ribut mereka udah kita tahu dah. Berarti ada perlawanan lah bang ya? Iya. Nah biasanya kalau WB sendiri jalan kemana sih bang? Kalau kita kebanyakan selatan, kadang ke barat, nggak nentu juga sih. Paling jauh kemana tuh bang? Kalau paling jauh ke Bogor. Apa itu di Bogor? Ke Sayang ribut di Sayang? Iya. Itu pas lagi di Bogor niat emang banget sama anak-anak mau jalan-jalan Nah atau? kita punya saudara aliansi sana, namanya Pita. Nah di sana dia anak-anak gue lagi pada ribut mulu nih, ayo kesana yuk. Akhirnya anak-anak WB kesana lah. Nah di sana ribut, alhamdulillah menang. Nah emang kita sering banget di sana. Berarti sering juga silaturahmi di sana ya. Nah singkat ceritanya gimana tuh bang kalau ribut di sana?
di daerah Bogor. Ya sama sih sepertinya kayak di Jakarta juga. Tapi sana kebanyakan ada yang bawa jarak jauh juga sih, dia ada yang bawa gear kayak gitu. Kalau zaman dulu ya. Ada nggak bang? Ibaratnya kan ribut di Bogor sama di selatan nggak ada jauh bedanya lah ya, sama aja. Sama aja, tapi yang gua alamin kalau buat berantem sampai nempel di radio dalam doang. Itu dari semua musuh lah ya. Iya. Emang bener-bener nempelnya nempel banget. Ya jarak dari ya setengah meter lah. Kalau nggak biar dia kena kita, biar dia kena kita gitu aja udah. Ibarat udah ngadu-ngadu aja tuh bang. Iya. Nah itu kalau kayak gitu dari lawannya emang ada ibaratnya kayak pegangan gitu, apa emang ibaratnya saat itu udah ngadu aja dah biar dangdung gitu. Emang kalau dulu anak-anak punya trik, emang trik anak-anak STM dah. Iya. Kita pernah jebol 3 langkah balik badan. Kadang musuh ketipu semua sama kita di situ. Pas kita pura-pura lari 3 langkah, dia mau ngubar, kita balik badan, dia jatuh kan. Ya udah, kita jatuh, kita bagi yang depan, yang belakang udah pasti lari semuanya. Nggak mungkin dari 50 orang selon semuanya, nggak mungkin. Intinya cari palanya aja siapa, palanya ini selon nih. Dia kita hantem, kita ramein juga pasti yang lain mundur. Ya. Nggak mungkin lah yang satu itu yang lain ikut-ikutan, nggak mungkin, jarang. Nah, WB sendiri kalau jalan itu paling banyak berapa orang sih bang? Apa ya? Ya nggak nyampe. Seketemunya aja. Seketemunya aja deh, 7 orang, 8 orang, ada 5 orang, ada 15 orang. Artinya paling banyak itu pun udah, misalnya ada teman dari luar gitu, paling 20 orang, 25 orang udah jalan aja, seketemunya sama siapa kek. Tapi dari dulu sih kebanyakan AKBP jalan kaki, nggak pada bawa motor. Jalan kaki? Iya. Ngebak kali itu bang? Nggak, jalan aja, jalan kaki aja. Oh jalan kaki aja? Iya, kalau malam gitu, malam minggu, malam Sabtu kan. BR juga tetap dibawa kalau jalan kaki bang? Bawa. Oke, cuek aja lah. Paling juga orang warga. Ya, kan kadang ada yang bawa tas kan. Bawa yang kecil aja, nggak usah gede-gede. Kecuali acara besar dah. Nah, ada nggak sih bang pengalaman Bang Ed sendiri nih di booth, ibaratnya ada hal yang menurut Bang Ed nih selalu kepikiran ada Bang Ed sampai sekarang gitu? Kalau hampir semuanya kepikiran sih, karena dosa itu. Iya. benar bang. Nah, sedikit lah diceritain bang, yang ibaratnya ya selalu lah teriang-iang gitu. Kayak gue juga paling punya pengalaman juga, tapi kan gue mau denger nih ceritanya Bang Ed langsung nih. Pengalaman sih sebenarnya banyak ya, kalau mau ceritain penuh kali, kayak air dah. Tapi gue juga bingung nyeritainnya. Ya intinya sih gue cuma saran aja dah. Nah, hindarin dah berantem dari hindarin berantem ya. Tapi sampai sekarang sendiri Bang Ed masih ribut nih sih bang? Masih sering ikut ribut apa udah vakum gitu berhenti? Ya di rumah aja sekarang, vakum aja dah. Kecuali keluarga kita ada yang dicolek sama orang, atau saudara-saudara kita nih di luar, saudara nggak saudara atau yang saudara, baru dah kita bantu. Ya namanya kita, siapa sih mau saudara kita digituin orang? Bener. Nah, kalau selama jalan nih bang, sama anak-anak WB, pernah nggak bang nemuin ibaratnya lawan itu yang bener-bener ya, wah ini dibagi nggak mempan nih gitu, pengalaman Bang Ed gitu? Kadang-kadang malah bingung Lu kenapa bang? Iya, bentuk-bentuk gitu kan. Kan kalau zaman sekarang kan banyak tuh yang kayak gitu tuh. Kalau zaman dulu mah emang tahu dari musuhnya ada yang kena aja, dapat kabar no kena. Tapi jarang. Nah, tapi pernah bang nemuin orang ribut, wah lawannya dibagi juga kagak mempan gitu? Nggak ada. Dia aja kalau zaman di masa itu ya, di masa itu dia dengar nama Wargus aja daripada lari. Iya sih. Gimana dia mau ngadepinnya? Nah, kan sempet nih bang, ibaratnya gua dengar nama Wargus itu ibaratnya harum banget dah di daerah Ciledug. Itu gimana bang ceritanya bang? Kok ibaratnya bisa lawan aja pun penasaran gitu sama ketemu Wargus gitu, apalagi kalau lagi zaman puasa tuh. Nah, karena kan di situ ada aliansi kita. Ada yang emang
teman kita kayak Bahagia, terus kayak Hapdos. Ya, mungkin dari sana kali. Ada bang yang bisa diceritain singkat ceritanya? Apa ya? Nggak ada sih sebenarnya. Nggak ada yang diceritain deh dari sana mah. Ada yang pernah gue ceritain, ada yang gue kena komeng. Itu Di saat itu gue nggak ada di situ. Dan situ gue sedih banget lihat dia koma tuh ya. Giliran ada yang gue kena ya kan nggak ada gue di situ, ngerasa sedih banget gue situ. Itu yang pas lu dapet kabar komeng kena itu gimana? Itu posisi gue lagi Gimana? jauh. Pokoknya lagi nggak di Jakarta, tiba-tiba ada kabar komeng koma. Astagfirullahaladzim, mau lihat fotonya. Oh iya, itu ngerasa sedih aja sih. Melihat ada dia sampai kayak gitu ya kan. Seharusnya kalau kita posisi di situ kita bisa bantuin dia, tapi kan posisi kita jauh. Itu kalau yang gua lihat di situ sih itu mah hancur banget, itu ribut gitu. Parah dah. Iya, emang parah. Kita kalau ribut kalau nggak parah nggak asik. Jadi kalau ribut buat lari doang, mending nggak usah ribut, mending balap lari. Nah, kalau Warbu sendiri pernah bang ngadain kayak kan setiap bulan puasa di identik lah sama yang namanya Sorondrus gitu. Pernah nggak kalau WB sendiri jalan gitu? Paling kalau WB sendiri gabungnya sama Kampung Jawa, kalau Sorondrus. Ya lu tahu dah buat orang-orang yang sering Sorondrus gimana kalau anak Kampung Jawa Sorondrus ya. Tapi kalau versinya Bang Ed nih, Bang Ed pernah ngikut tuh, coba. Ya kalau gue bilang sih, sampai STM lain bilang nih kawan-kawan gue ya, yang di 5 lah, ya yang di 12, atau yang di apa nih kayak gini nih, yang di kapal, di Budut. Jawa paling gila kalau STR. Itu musuh-musuh kita aja ngeliat kita misalnya nih dia lagi pisah rombongan, lihat anak Jawa nih sabar kabur, yang ada tutup bendera semuanya. Ini fakta ini ya. Tapi pernah bang ribut STR? Pernah. Di mana kejadiannya bang? Itu kejadian terakhirnya tuh gue ikut STR sebelum nikah. Itu tahun berapa tuh bang? Wah gue gak bisa nyebutin tahunnya lagi. Sekitar 2000 4 tahun yang lalu apa 3 tahun yang lalu? Ya bisa dibilang seperti itu. Nah itu gue kalau dari Bayoran itu biasanya nunggu anak 204. Anak 204 nih. 204 kali deres ya. Kali deres nih. Lupus yang bawa, Pangeran, siapa yang gak kenal sama Lupus? Bang Lupus, Pangeran. Nah dia yang bawa kan ke Bayoran, anak 204-nya udah ngumpul nih di base camp sama Bang Sinyo sama anak-anak lain, udah ngumpul. Akhirnya kita baru jalan nih dari Bayoran nih, anak Blok M sama 204 kita jalan ke arah Tanah Abang nih, udah ada tempat yang dituju untuk kumpul dah. Di perjalanan ini pun kita udah rame sih, kita 2 bus aja udah kayak halbes. Jalan pas di Tanah Abang itu, pas mau naik ke proper bawahnya stasiun, itu ada temen gua anak 5. Dia setelah pas kejadian STR itu besokannya dia baru cerita, lu pas lu teriak-teriak Jawa itu gua dipecel sama anak 5. Gua kira lu dikit ya kan, gua pada mau ributin, pas gua liat ke belakang anak Jawa nggak putus-putus. Gue bilang aja itu baru 2 basis Bon, kan namanya Ambon, yang seng-seng. Habis itu emang ngebet juga sama Jawa kan. Akhirnya kita udah di titik tempuh tuh untuk kumpul semuanya. Kita jalan deh tuh ke arah Harmoni. Kita jalan, ketemu DKI deh tuh. DKI kaget, belakangnya anak Jawa semuanya. Kita udah lewatin dah itu ceritanya. Aja. Terus lanjut ya. Lanjut. Nah sampai di Gajah Mada, Gajah Mada di seberang itu pada teriak, "Weh 5." Ketemu lagi tuh di Gajah Mada. Nah, gue lihat, wah temen gue yang tadi loh. Yang tadi ketemu ya. Iya, gue dendam deh sama dia. Dia soalnya teriaknya paling kenceng gue lihat. Gue dari seberang ke seberang kan kali-kali cuman beda kali doang. Nah anak 62 emang dia kan musuh buyutannya 5 kan. Akhirnya anak 62-nya bilang,
muter balik aja, kita uber aja 5-nya. Kira kita uber, kita ngajak, harusnya kita di kota tua udah ditunggu sama bus-bus lain kayak 70 dan yang lainnya nih. Akhirnya kita muter balik pas di Gajah Mada itu buat ngeber anak 5. Anak kita uber nggak ketemu nih. Akhirnya kita putusin, ya udah kita parkir aja nih, parkir di samping Blok A dekat hotel. Kita parkir tuh motor semuanya, parkir. Nah di situ ada teman kita nih, dia ketangkap sama buser gara-gara bawa CR. Di situ sempat ribut sama busernya itu, itu busernya 25 orang. Sampai dibilang, ayo kamu berantem sama saya. Anak-anak tetap ngotot, bapak mau tembak aja. Anak-anak pada bilang gitu kan. Ada Bang Ubal, halo Bang. Oh itu legend juga tuh Bang, nah, Bang Ubal. Coba dia ngomporin, woi kelamaan. Nah digeprek deh tuh pakai bendera. Nah itu makin panas tuh sama Silop. Itu yang fotonya sampai viral itu kan sih Bang, yang ditarik-tarik. Ya kayaknya itu dah, gitu kayak di depan hotel apa ya namanya? Di daerah Blok A itu. Setelah itu kita lagi yang panas-panasnya polisi itu, supaya gimana caranya temen kita dilepasin sama dia. Pas lagi panas-panasnya itu tiba-tiba anak 5 dari arah Pasar Tanah Abang nembakin petasan. Anak-anak tembak petasan, dar wih 5. Anak-anak bukannya takut, anak-anak gembira di situ. Gembiranya, wah ini dia musuhnya nih. Ketemu. Lagi. Nah akhirnya sama Silop nggak bisa apa-apa, udah dilosin aja. Anak ribut dah tuh, ribut. Akhirnya anak 5 pada jebol kan tuh. Ada yang jebol ke bawah, ada yang naik motor, acak-acakan dah tuh anak 5. Nah anak-anak masih penasaran nih. Kita kampungan aja sekalian dah. Nah, motor masih di Millennium tuh semuanya. Anak-anak jalan kaki tuh Albes, jalan kaki lewatin stasiun Tanah Abang, naik ke atas rover, pas turun di situ udah bentrok lagi. Itu sampai pagi bentroknya. Oh, yang itu yang dapat kabarnya katanya anak-anak Jawa banyak yang ketangkap ya Bang? Nah, itu anak Jawa ketangkap tuh kurang lebih 100 orang lebih itu. Yang katanya di jembatan itu dipres habis-habisan ya? Itu sampai ada yang lompat-lompat. Kena gas air mata berapa kali tuh. Sempat mata gua kena Abil. Dia bawain aqua 1 liter. Ini nih air kayak. Habis itu pas kita udah lama ribut kan, dari depan Silop juga nembakin gas air mata. Wah udah pusing dah kan. Di belakang tahu-taunya pas kita nengok ke belakang, itu polisi juga. Belakang polisi, sininya musuh. Nah kita di situ udah. Itu gimana tuh Bang? Akhirnya Bang nggak mau berarti? Gua ngomong sama Bil, kita ke bawah ke atas, kata Bil, tembusin atas aja yuk. Akhirnya anak-anak udah tembusin ke atas aja dah. Kan polisi kan kalau lebih itu ada 15 orang kalau nggak mungkin dah bisa nangkep anak-anak sebanyak itu kan. Nah itu yang ketangkap pun hanya 100 sih dari sebanyak kita anak-anak. Kira gue turun ke bawah tuh, udah lolos dari kepungan polisi tuh, turun ke bawah. Nah kayak gue sama anak inisiatif lah kan. Inisiatif nih gimana nih kalau ini hancur-hancuran, motor jauh semua kan. Akhirnya ada orang lewat, Bang, tolong Bang ya, apa namanya, gonceng ini anak-anak. Akhirnya ada yang diselamatin sama warga juga untuk ambil motor. Nah, setelah kejadian itu sih udah gue balik bareng sama Ubal balik gitu. Nah itu kan banyak yang tangkap juga, itu gimana Bang jalan keluar itu? Ditebus sama anak-anak juga apa harus dari orang tuanya yang nyebut? Nah kalau itu ada yang dari orang tua, ada juga yang diusahain sama Kak Irma ya. Saat itu Kak Irma sering bantu anak-anak juga tuh. Nah kan ibaratnya Warbus ini selalu ya, isinya dominan sama anak-anak Jawa Bang ya? Iya. Nah kan nama Warbus juga nempel tokat lah sama benderanya Kampung Jawa. Itu ada sejarahnya sendiri nggak sih Bang? Kalau misalnya dibilang sejarah sih emang, apa karena emang tongkrongannya emang ibaratnya riwayatnya emang alumni Jawa semua? Nah riwayatnya sih emang anak Jawa. Nah ini tongkrongan tongkrongan malam aja lah kan, kalau kita siang sekolah. Berarti kalau ke sekolahan berarti waktu Kampung Jawa ribut bayar untuk santai. Kalau misalnya sekolah beda. Ya kan Warbus waktu habis ribut untuk santai. Nah kalau sekolah waktu habis ribut bloknya untuk santai. Beda lagi. Iya. Waktu Kampung Jawa ribut bloknya untuk santai. Iya. Santai kita CSW ya. Ya itu CSW itu ibaratnya
bisa dibilang sejarah kali bang ya. Banyak situ kejadian, Hmm. ada senang ada duka situ. Sedikit bang, ada sukanya apa tuh bang kalau di CSW? Kalau kita melenceng ke sekolahan dikit bang. Kalau gua tahunan gua emang nggak ada yang ditakutin sama anak-anak, jarang ada kalahnya anak-anak. Jadinya pede-pede aja, mau nongkrong 5 orang, 3 orang di CSW pede-pede aja walaupun musuhnya banyak pun. Nah di sini juga pernah gue alamin, gue 5 orang itu ke jalur, ngacak-ngacak jalur, sampai gue sendiri pun ketangkep, gue Gale sama Tompel 21 ya. Ingat kan ya. Dari 5 orang yang tangkap gue 2 orang tangkap 3 orang. Tangkap silop. Akhirnya ya udah mau nggak mau orang tua kan harus ada perjanjian kan buat telepon orang tua, akhirnya bisa bebas tiga-tiganya. Nebus apa? Nggak tuh bang, apa karena kita masih pelajar gitu bang? Ya paling itu ada pembicaraan dari orang tua lah yang gua nggak tahu juga kan. Saat itu gua Gale suruh nyapu dulu, udah dipisahin dompetnya nih. Wah dompetnya Gale sama Tompel ada bapak nih. Itu bapaknya bapak apaan tuh bang? Ya gua nggak tahu ya. Dalam bentuk apa tuh? Jimat, kertas atau cincin gitu bang? Iya biasa sih kalau kata polisi ini apaan nih? Jimat pak. Kamu ini udah bekal begini pasti berantem nih. Nah itu situ gue sempet kesel juga. Karena pas habis dibolin kapal di jalur itu pada jatuh-jatuhan tuh berantakan. Berantakan. Pas gue naik lagi sweeping kan sama polisi tuh. Ada gue kena bertiga, yang 2 orang lolos. Kebal Mabi lolos dia. Lolos dia, gue dijemur itu depan satpol, depan posnya. Anak kapal bilang mampus, gue bilang liatin lu besok. Ketemu lagi. Iya, liatin besok. Biarin lu katain gue sekarang, besok tambah ngaco lagi. Itu kita lebih dari 5. Harus kita lihat jalur, kita gedor-gedor sekolahan kapalnya. Yang ketangkap 2 orang, dibawa ke sekolahan 2 orang. Ada anak 609 nya itu Acil, sama anak bayarannya Bahri. Itu benar-benar diseret ke sekolahannya. Dibawa benar-benar bang? Iya. Ibaratnya mungkin lagi apes kali bang. Ya namanya sekolah ya pasti ada apesnya lah. Kalau kita nggak ada apesnya mah di rumah aja. Benar. Kadang di rumah juga kita masih ada apes ya bang. Iya. Kadang bangun tidur kepentok lah ya. Dia main orang tua juga udah apes tuh. Kalau gitu nggak usah di rumah, ada gua main aja. Tapi saat itu orang tua gue pun maklumin. Emang karena gue udah kebiasaan kali ya. Jadi saat itu gue kalau berangkat sekolah itu jam 6:15. Kalau gue berantem jam 8 pagi pun gue udah pulang lagi ke rumah. Jadi orang tua udah nggak kaget ya bang? Nggak kaget. Karena dulu orang tua gue emang gampang banget sih kalau sama anak. Kalau buat singgah anak-anak juga nggak apa-apa. Nah lanjut nih bang, kita ke cerita tadi ribut sama anak-anak radal tuh. Nah itu bisa ribut sama anak-anak radal itu sejak tahun berapa sih bang? Jadi itu ceritanya awalnya gimana sih tuh? Awalnya ada kita temennya anak daerah Gasak nih. Nah temen daerah Gasak itu, ayo coba sama anak gua waktu dia. Dan situ doang sih awalnya. Ya udah kita pertama ribut, akhirnya dia kalah tuh. Itu bisa dihitung nggak bang? Berapa kali tuh bang ribut anak-anak WB ribut sama anak-anak daerah radal? Itu kalau misalnya dihitung pun 10 kali ya lebih kayaknya dah. Karena emang sering banget setiap malam minggu, malam Sabtu pasti sama dia. Setiap malam minggu tuh riwayatnya. Sampai dia penasaran, sampai dia gabungan radio dalam udah bersatu. Udah menang apa gimana itu bang? Ya kalau dibilang sih begitu. Kalau dibilang begitu. Sampai dia penasaran banget itu. Sampai dia penasaran banget pas. Tapi sih yang chaosnya yang terakhir yang dia gabungan sama Pandan. Dan ulang tahun. Nah sebelumnya juga pernah chaos nih. Jadi emang dulu di WB ada tataran juga lah buat yang anak-anak WB yang baru, anak-anak WB yang baru nih kan. Iya. Dulu tataran. Jadi anak WB itu ya udah coba lu maju dah pada tahun dah tuh dia. Emang itu rada gua akuin karena dia anak STM semua. Dari salonnya pun dari dia
ributnya pun cakep juga. Nah itu anak-anak yang baru-baru yang pada mundur nih, pada gue diemin aja. Bang, ini ya dulu ada Bolot, Bakwan di zamannya dia masih baru-baru. Bang, si gue mau dibacok nih belakang, dia lari kan, ngasih biar ke gue diemin aja, gue lewatin. Kalau gue dulu ke penataran anak-anak itu pada nonton dulu, anak-anak yang namanya nontonnya nggak jauh sih, paling jarak dari yang ditatar itu sama kita 6 meter lah. Nah kalau misalnya mereka udah emang bener-bener kepepet pada cabut kan, mau nggak mau ya kita gimana caranya supaya ada yang kita nggak ada yang kena. Nah gitu gue pernah ditinggalin situ, gue ditinggal. Jadi tuh pas Natal itu anak jebol. Nah jebol itu pas dia mau rame kesini, gue kayak emang gue dulu suka bawanya BR Mandau sih. BR kesayangan deh tuh, sampai sekarang juga masih ada tuh. Nah itu pas dia mau ke anak, udah gue tahan aja tuh sendiri di perempatan Radal tuh. Di perempatan Radal gue sendiri. Wah itu emang dia udah lebar banget jalur ya kan. Ributnya juga lebar, bagus tuh ributnya. Wah sendiri, kayak mau nggak mau gimana caranya nih gue bisa lolos dari dia. Dan anak-anak pun yang gue suruh pada cabut udah jauh nih. Mau nggak mau gue berantemin. Akhirnya dia mundur tanpa dia sadari nih. Gue hitung, padahal gue hitung sendiri 1, 2, 3 pas gue teriak Warbus Bayor nih, dia cabut gitu. Dia gue berapa langkah, dia udah agak jauh dari gue nih. Udah gue kesini ya, gue bilang, weh udah ya gue cabut juga. Ya gue cabut aja juga kan. Cabut ya no. Akhirnya gue mikirin apaan, jangan sampai ada yang gue yang kena gitu. Nah kalau ribut sama Radal sendiri bang, itu dia penasaran sama anak-anak PB juga apa ada yang penasaran sama lu juga sih bang ributnya gitu? Kan ibaratnya dulu juga ibaratnya banyak dah, wah ada ayat Warbus, ada ayat PB, orang juga ibaratnya udah bingung juga atau enggak udah takut duluan nih bang denger nama lu itu. Ya sebenarnya sih kalau dibilang tanpa misalnya sih gue bilang tanpa anak-anak kompak, gue pun juga nggak bisa bela apa-apa karena semua ini warna WB besar pun gara-gara anak-anak yang kompak. Gue akuin anak-anak kompak. Sekarang kalau kita ribut ngandelin satu orang mah nggak bisa. Anak-anak juga rame bang. Nah sama anak-anak kompak, terus misalnya komandonya satu komando mereka teratur, itu yang bikin mereka dan kita pun suka pada menang kalau misalnya kita lagi ribut gitu. Nah selama ribut sendiri pernah nggak bang ngalamin ibaratnya kena gitu? Pernah gue kena. Di mana tuh bang? Itu kenalan bang. Nah sebelum ke situ tadi kan bang Ed sempat bilang nih ngebahas Mando tuh. Nah itu kan Mando dari tahun masa bang Ed ribut sampai sekarang masih ada. Itu ibaratnya itu Mando kesayangan apa emang pemberian dari orang lain atau dari peninggalan gitu sih bang? Sampai ibaratnya kesayangan banget gitu. Sebenarnya sih ini pas anak-anak pada mau ribut ini udah ada. Mando itu udah ada. Kan biasanya kan kalau ribut wah panik, udahlah senjata tajam ini bisa dibeli lagi. Jangan. Itu emang gua saat itu musuh pada bawa CR, bawa kelewang. Gua pernah di Dorlop, pernah juga gua di Radal di Dorlop. Dia bawa Dorlop yang isinya paku kayak gitu. Iya. Oh yang beli di Senen kali bang ya? Paku itu kan apa beling. Pernah itu kejadian di Radal. Gua sendiri. Itu lawan yang sama juga. Yang sama. Emang dia niat banget. Itu saat itu gua sendiri di belakang itu anak-anak lagi apa kagak, karena emang dia pada main ituan ya, main beling juga. Akhirnya gue nyodok sendiri. Itu yang gue hadepin 5 orang itu, yang kanan bawa kelewang, terus CR, terus Dorlop, terus Tegolop, satu lagi kalau nggak salah itu kayak semacam apa ya, pedang kayak gitulah. Nah ini bener-bener gue sendiri, anak-anak apa nontonin di belakang kayak gitu tuh, dan di belakang bener-bener sendiri. Udah gue nggak mau lah sampai jadian gue sampai kena atau misalnya ada korban situ di pihak gue nggak mau kayak gitu. Emang gue
lebih baik gue ngelindungin mereka lah. Ya udah gue batuin juga dah, gue ibut batuin juga tuh. Akhirnya nggak taunya kelemahan dia yang sebelah kanan tuh yang CR. Nah dia yang pas gue mau didolopin gitu kan, ini sweater gue warna kuning, ini sweater udah warnanya merah semua, gue nggak tahu tuh merah apaan, darah atau apaan gitu lah. Iya, nih sweater gue merah semuanya. Tuh entah dia nimpukin pakai apaan, merah semuanya kan. Sweater merah, saat itu gue pakai sweater kuning karena putih kan. Nah situ sweater udah ada acak-acakan itu kan. Nah ini yang kanan nih masih gue ributin terus yang kanan, batu juga tuh kanan, ya kan dia nunduk-nunduk gitu kan. Mungkin karena gue menang postur juga tinggi ya, jadi lebih enak. Kira yang kanan udah mau jatuh tuh, udah gue gas aja sekalian. Pas dia udah madep belakang, anak-anak dari belakang 1, 2, 3 akhirnya kalau dia udah jebol pun gue dari dulu paling males ngejar orang. Jadi pas dia jebol udah gue lewat aja, anak-anak yang nerusin. Dari dulu sih kebanyakan kayak gitu, akan terusin. Nah itu sampai ada yang dibakar tuh di Jalan Haji Aum. Jadi dibakar motor apa kan bang? Tahu nah holanya. Orang kali dibakar? Bukan. Jadi motor apa ya? Dia nyalain kompresor, bro. Kan itu gelap tuh kan, gelap jadi api semua lah. Jadi terang lah ya kan. Berarti ibaratnya WB itu isinya emang orang-orang bisa dibilang sakti semua bang? Apa emang ibaratnya namanya besar semua dah? Ya kalau dibilang sampai sekarang pun yang pernah di WB dia punya nama yang besar juga. Di ceritanya dia sekarang di masa-masa lalu dia setelah anak-anak pada nikah atau apa, dia punya pengalaman sendiri. Banyak kok yang dikenal juga di WB sampai sekarang banyak. Gue pulang habis subuh, habis ajan. Pas gue naik motor lewat daerah Beni itu ada tuh kuburan yang emang gelap. Gue lewat santai, pas udah masuk di kerumunan dia, weh nih, udah tuh BR di jalanan, udah, gue udah bilang sama dia, udah santai aja, mungkin dia panik lihat orang banyak kan, terus BR, wah amburadul. Nah saat itu pun pas gue kena pun, gue kagak berasa, jadi keberasanya itu udah mau nyampe rumah malahan, udah di Bayoran, udah di Bayoran, gue pakai lepis tuh, pakai sepatu. Habis itu gue kok ngerasa celana gue basah, itu aja sih. Karena gue basah, pas gue rogoh tuh, pas gue lihat, wah darah.